Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian bakal ketemu aku lagi nih di video terbaru aku. Hari ini kita bakal bahas materi apa ya? Karena kemarin kita sudah bahas pembukaan perusahaan. Dan sekarang kalian ketemu aku lagi nih di video terbaru aku ada apa sih? Nah, kita hari ini bakal materi apa ya? Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu nih. Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Jakfar Sidik. Kalian bisa panggil aku Jakfar. Aku dari kelas MB 4407 dengan NIM 140 124 403. Nah, kita minggu ini bakal bahas material leverage. Nah, di mana material leverage ini apa sih? Nanti bakal dijelasin lebih lanjut. Tapi sebelum itu kita belajar dulu nih, mengingat dulu ada break even point. Nah, di mana break even point ini merupakan titik impas dari suatu perusahaan, di mana total cost dan total revenue ini di ambang yang sama. Jadi benar-benar titik di mana total cost dan titik total revenue itu bertemu. Jadi di sini perusahaan tidak mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kerugian. Nah, di BEP juga ada dua rumus nih teman-teman, ada BEP unit dan BEP rupiah. Di BEP unit kita dapatkan rumus QB sama dengan F dibagi P kurangi V. Nah, di BEP rupiah kita dapatkan rumus S bintang sama dengan F dibagi 1 kurangi variable cost dibagi dengan S. Nah, karena kita udah tahu rumusnya nih, gimana kalau kita coba dengan latihan soalnya nih teman-teman. Di soal pertama kita ini kita mendapatkan problem nih. Misalnya ada seorang akuntan, manajer perusahaan ABC bertanggung jawab dalam operasional produksi dan persediaan stok barang, ingin mengetahui jumlah sales yang diperlukan untuk menutup biaya operasional sebesar 50 juta dengan harga jual per unit yaitu 50.000 dan biaya variabel per unit adalah 30.000. Gimana ya cara mengerjakannya? Langsung aja ke slide selanjutnya kita lihat. Nah, di sini ada BEP unitnya adalah QB 50 juta dibagi dengan 50.000 dikurangi 30.000 menghasilkan 2.500 unit. Jadi BEP dari perusahaan ABC jika ingin mendapatkan titik BEP itu harus menghasilkan 2.500 unit dulu nih agar perusahaan dapatkan BEP. Nah, di sini teman-teman ada rumus gampang dari BEP rupiah di mana S sama dengan QB dikalikan price-nya nih. Tadi kan kita udah dapat kuantitinya ada 2.500 unit dan kita udah tahu juga nih price-nya yaitu 50.000. Jadi kita langsung aja kalikan 2.500 dikalikan 50.000 dan di sana kita dapatkan ada 125 juta. Nah, di mana perusahaan ABC ini di mana jika ingin untuk mendapatkan titik BEP-nya dia harus mendapatkan 125 juta dulu nih. Gitu, teman-teman. Nah, tadi kan kita udah membahas BEP. Teman-teman udah mulai ingat kan BEP apa? Jadi langsung aja kita lanjut ke materi utamanya nih. Tadi materi utama kita apa sih? Yap, benar banget. Materi utama kita tadi ada leverage. Nah, leverage ini apa sih? Leverage adalah bagaimana perusahaan meningkatkan keuntungan melalui biaya tetapnya. Di sini leverage punya 3 macam nih. Yang pertama ada operating leverage atau kita biasanya disingkat dengan DOL. DOL ini kepanjangannya ada loh teman-teman, yaitu degree of operating leverage. Lalu jenis kedua adalah financial leverage atau kita bisa singkat biasanya DFL nih teman-teman, degree of financial leverage. Lalu jenis ketiga ada combined leverage, di mana kita biasanya singkat jadi DCL atau degree of combined leverage. Nah, tadi kan kita udah tahu nih jenis-jenis leverage. Gimana kalau kita langsung bahas jenis leverage yang pertama yaitu operating leverage. Nah, di mana operating leverage ini adalah penggunaan biaya tetap operasional untuk meningkatkan profitabilitas. Di mana rumus dari DOL sendiri ini ada dua nih. Yang pertama DOL sama dengan percent change in EBIT dibagi dengan percent change in sales, di mana ini adalah rumus interpretasinya. Tapi kita juga punya rumus nih kalau misalkan kita udah punya angka-angkanya, di mana rumusnya adalah revenue before fixed cost dibagi dengan EBIT. Nah, bentar ya, aku pindah tempat dulu nih teman-teman. Oke, kita geser dulu ke sini. Jadi, revenue before fixed cost itu adalah rumusnya Q dikali dengan P kurangi V. Lalu rumus EBIT sama dibagi Q dikali P kurangi V kurangi F. Nah, teman-teman udah ingat kan? Dicatat dulu rumusnya. Lanjut kita ke
soal. Oke, di sini kita ada soal pertama nih, problem pertama. Perusahaan sepatu ingin mengetahui degree of leverage-nya, degree of operation leverage-nya. Mereka jika ingin jumlah penjualan mereka mencapai 5.000 pasang dengan asumsi biaya operasional sebesar 50 juta dengan harga jual per unit 50.000 dan biaya variabel per unit adalah 30.000. Nah, di mana kita di sini kita sudah mengetahui bahwa ada kuantitinya ada 5.000 pasang, P-nya price-nya ya. Kita di sini udah tahu harga jual per unitnya adalah 50.000 dan variable cost-nya kita di sini juga tahu ada 30.000 dan fixed cost-nya di sini ada 50 juta ya, teman-teman. Jadi langsung aja kita lanjut ke pembahasannya nih. Di sini kita punya penyelesaian ya, teman-teman. Nah, di mana ini adalah 5.000 dikali 50.000 dikurangin 30.000. Lalu di sini juga ada 5.000 dikurangi 50.000 dikurangi 30.000 dikurangi juga 50 juta dengan dihasilkan degree of operating leverage-nya di sini adalah 2. Jadi jika sales meningkat 1%, maka EBIT akan meningkat sebesar 2%. Maaf ya teman-teman, di situ terjadi ada typo dikit, nggak apa-apa ya teman-teman, tapi hasilnya adalah 2%. Jika sales meningkat 1%, maka EBIT akan meningkat sebesar 3%. Nah, tadi kan kita udah membahas ada operating leverage, di mana kita bahas nih selanjutnya ada financial leverage, di mana financial leverage ini adalah penggunaan biaya keuangan tetap untuk meningkatkan profitabilitas. Nah, biaya keuangan di sini itu apa sih? Nah, di situ udah aku tuliskan nih. Di situ adalah bunga dividen saham preferred, di mana biaya keuangan ini terdiri dari bunga dan dividen saham preferred. Nah, di mana pemegang saham preferred ini akan selalu mendapatkan dividen dengan total yang sama di setiap periodenya. Nah, saham preferred ini berbeda loh teman-teman dengan saham biasa. Kalau misalkan saham biasa, kalian akan mendapat dividennya itu sesuai dengan keuntungan dari perusahaannya. Misalkan nih, perusahaan waktu itu mendapatkan keuntungan banyak, kalian juga bakal dapat dividennya banyak. Tapi tidak berlaku dengan saham preferred, di mana saham preferred ini tidak tergantung dengan keuntungan perusahaan. Jadi, kalau misalkan kalian memegang saham preferred, kalian akan mendapatkan dividen yang sama di setiap periodenya. Mau perusahaannya mendapatkan keuntungan kecil, mau mendapatkan keuntungan besar, nah kalian tetap nih mendapatkan dividen dari saham kalian itu sama di setiap periodenya. Nah, itu ada rumus DVL-nya, ada EBIT dibagi EBIT kurangi ini adalah I, di sini itu besarnya dari interest itu adalah interest adalah bunga gitu. Di situ ada PD, itu adalah preferred dividend gitu. Lalu dibagi dengan 1 kurangi tax. Nah, tax di sini adalah pajak, teman-teman. Oke, kita dapatkan soal yang pertama. Ada soal pertama, itu adalah PT Dian Tekstil saat ini memakai utang sebesar 400 juta dan membayar bunga 30% per tahun. Saham preference jumlah 20.000 lembar dan membayarkan dividen yang tetap sebesar 1.000 per lembar. Di samping itu, perusahaan memiliki 80.000 lembar saham biasa dan pajak sebesar 50. Pertanyaannya itu, berapakah DFL pada saat perusahaan memperkirakan penjualan 800.000 unit? Oke, kita langsung aja nih ke penyelesaiannya. Nah, di mana penyelesaian adalah seperti ini. Teman-teman bisa lihat, ya kan, itu ada penghitungannya 200 juta. Karena tadi kita kembali lagi ya ke soal, kita di sini ada 20.000 lembar ya teman-teman, dan satu lembarnya 1.000 gitu. Lalu kita dapatkan 20 juta dibagi dengan 200 juta dibagi dengan 200 juta dikurangi 120 juta dikurangi 20 juta dibagi 1/0,5. Hasilnya adalah 5, teman-teman. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah jika terjadi peningkatan EBIT sebesar 1%, maka EPS juga akan meningkat sebesar 5%. Nah, tadi kan kita udah bahas 2 macam dari leverage. Yang pertama tadi ada operating leverage dan kedua ini ada financial leverage.
Yang terakhir ada apa nih teman-teman? Ya, benar banget. Di sini ada combined leverage, di mana penggunaan biaya tetap operasional dan biaya keuangan untuk meningkatkan profitabilitas. Nah, teman-teman masih ingat kan tadi biaya keuangan itu apa sih? Aku jelasin lagi nih kalau teman-teman lupa. Biaya keuangan adalah bunga dan dividen saham preferen ya teman-teman. Oke, udah ingat kan? Yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini kita ada dapat case. Cables Inc., produsen kabel komputer nih, mengharapkan penjualan 20.000 unit seharga $5 per unit di tahun mendatang dan harus memenuhi kewajiban berikut. Biaya variabel sebesar $2 per unit, biaya tetap yaitu $10.000 dan bunganya yaitu $20.000 dan dividen saham preferen yaitu $12.000 nih. Perusahaan berada dalam kelompok pajak 40% dan memiliki 5.000 lembar saham biasa. Nah, dapat kita ketahui nih, sini kita udah tahu nih, kuantitinya adalah 20.000 per unit. Dan price-nya adalah 5 per unit, variable per unitnya yaitu 2 dan fixed cost-nya di situ ada 10.000 dan lalu kita lanjut di situ ada bunga yaitu 20.000 dan di situ adalah preferred dividend ada 12.000 dan tax-nya adalah 40%. Saham biasanya nih kita punya 5.000 lembar. Nah, karena kita sudah ketahui beberapa, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus nih teman-teman. Nah, setelah kita ketahui di dalam rumus yaitu ada 20.000 dikurangi 5 dikurangi 2 dibagi dengan 20.000 dikurangi 5 dikurangi 2 dikurangi 10.000 dikurangi 20.000 dikurangi 12.000 dibagi 1 kurangi 40% teman-teman dan didapatkan hasil 6. Jika terjadi, dapat kita simpulkan nih teman-teman, jika terjadi peningkatan sales sebesar 1%, maka akan terjadi peningkatan juga EPS sebesar 6%. Oke, gimana nih teman-teman? Ini adalah jenis terakhir dari leverage. Gimana nih teman-teman tadi setelah pembahasan aku, apakah teman-teman sudah mulai memahami nih materi-materi leverage? Kalau misalkan belum, teman-teman bisa ulangi videonya ke belakang dan kalian bisa lihat apa aja sih tadi dari jenis-jenis leverage. Nah, aku sebutin lagi nih teman-teman. Jenis leverage tadi ada 3. Yang pertama ada apa? Ada operating leverage. Terus yang kedua ada apa? Financial leverage. Dan yang terakhir ada combined leverage atau biasa kita sebut juga adalah total leverage nih teman-teman. Nah, kita udah di akhir materi teman-teman. Jadi terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan aku hari ini. Dan sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Semoga video aku bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian video aku agar semakin banyak juga nih yang tahu tentang leverage. Bye, see you, terima kasih.